Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yafi Udatama Wibowo dengan NIM 195232224. Saya akan memulai perawalan dari presentasi tugas besar mata kuliah Sistem Jaringan Komputer pada tim kami. Saya akan menjelaskan isi dari WordPress. Karena kita ketahui WordPress adalah untuk membuat suatu blog, dan dikarenakan apa yang ingin kami sampaikan adalah sebuah sistem, jadi tidak cocok dengan WordPress. Jadi saya akan menjelaskan apa yang disampaikan di WordPress itu sendiri. Baik, di sini ada TD ID. Jadi kami bergerak dalam bidang keamanan, khususnya dalam bidang parkir ruang lingkup kampus, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Ini terdapat pertanyaan, apa arti keamanan untuk kalian? Jadi kami selalu mempertanyakan apa itu keamanan yang dikedepankan dari TID.id ini. Di sini terdapat logo, kemudian di belakangnya ada background lambangkan P, yang berartikan parkir. TID ID berasal dari kata TD atau tidy yang artinya nyaman dalam bahasa Inggris, atau kenyamanan dalam penggunaan parkir itu sendiri, serta keamanan yang ditingkatkan. Kemudian ini adalah singkat menjelaskan tentang startup kami. TID ID adalah startup yang bergerak dalam ruang lingkup keamanan, khususnya dalam bidang manajemen parkir, yang kami kelola dalam bentuk sistem aplikasi berbasis web Yogyakarta, Indonesia. Kemudian di sini terdapat general format atau highlights beberapa UI kami. Jadi kami membuat dua tipe UI. Yang pertama UI untuk petugas, kemudian UI untuk mahasiswa sebagai pengguna dari parkiran. Kemudian petugas dapat mengolah data itu, dapat menghapus, mengupdate, kemudian memberi informasi kepada mahasiswa. Di sini terdapat UI login mahasiswa, kemudian data parkir, kemudian dashboard mahasiswa. Dan selanjutnya sini fitur dan keunggulan. Pertama ada dashboard mahasiswa. Di sini dashboard mahasiswa terdapat diagram batang yang merupakan representasi dari data yang ada di database. Kemudian kami buat menjadi visualisasi menjadi diagram batang. Kemudian di mahasiswa ini di bagian sidebar terdapat dashboard, info portal atau jadwal portal, kemudian info kehilangan, info umum dan info kehilangan ditulis oleh petugas di UI petugas. Kemudian parkir, mahasiswa dapat menambahkan kendaraan mereka serta memilih area parkir yang diinginkan. Saran, kemudian kontak kami kepada petugas yang bertugas. Kemudian di sini ada form parkir. Di sini terdapat dua form. Yang pertama adalah isi nomor polisi kendaraan mereka, kemudian memilih area parkir yang diinginkan atau yang dituju, kemudian mahasiswa mensubmit dan akan terdata secara otomatis di database dan akan ditampilkan di lihat data di bagian bawah parkir yang dalam bentuk tabel.
Sini form parkir mendapatkan fungsi dan keefektifan dari segi fungsional serta keefektifan dalam penggunaannya. Karena kita ketahui ketika dalam jam sibuk mahasiswa tidak memiliki banyak waktu untuk hanya mengisi form parkir. Jadi kami membiarkan hanya hal-hal yang terpenting lah yang akan kami isikan. Kemudian sini login mahasiswa karena kami memfokuskan kepada ruang lingkup kampus, jadi diperuntukkan hanya untuk mahasiswa yang mempunyai nomor induk mahasiswa. Kemudian passwordnya akan dibuat secara bebas oleh mahasiswa itu sendiri dan akan terdata di database. Kemudian sistem akan mencocokkan, apabila cocok akan melanjutkan ke dashboard mahasiswa. Oke, selanjutnya sini ada penjelasan singkat mengenai data kendaraan terparkir. Jadi setelah mahasiswa menginputkan nomor polisi serta memilih area parkir yang dituju, mahasiswa dapat melihat apakah kendaraannya sudah terdata di database atau belum. Jadi koneksi antara database dengan antar pengguna yang kami kedepankan, kemudian dapat menampilkan data terupdate dari setiap pengunjung parkir di setiap fakultas. Baik, teknologi yang kami gunakan di mata kuliah sistem jaringan komputer ini, yang pertama, cloud platform Amazon Web Service. Kami menggunakan Amazon Web Service karena Amazon Web Service ini menyediakan layanan-layanan yang saling terintegrasi dan mudah dikustomisasi. Kemudian kita ketahui Amazon Web Service ini adalah sekumpulan layanan yang berbasis web atau cloud computing yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. Kemudian yang kedua, WordPress CMS sebagai customisasi atau isi dari konten itu sendiri. CMS atau Content Management System adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs web. Jadi bisa situs web yang berupa company profile atau e-commerce, blog, forum, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu GNU atau Linux Ubuntu Server 20.04 LTS. Ubuntu adalah distribusi GNU atau Linux atau yang biasa kita sebut dengan distro yang dikelola oleh perusahaan Canonical yang berada di Inggris. Ubuntu dibangun di atas arsitektur dan infrastruktur dari Linux Debian. Kemudian yang keempat ada Apache Web Server. Jadi kami menggunakan web server Apache. Apa itu Apache? Apache adalah software web server yang gratis dan bersifat open source. Jadi bisa dilihat oleh siapapun. Server ini telah menjadi platform sekitar 46% website di seluruh dunia, dan Apache ini memiliki nama resmi Apache HTTP Server. Kemudian software ini dikelola oleh dan dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Selanjutnya, yang kelima, kami menggunakan database MariaDB. MariaDB ini adalah suatu sistem manajemen database relasional yang dikembangkan oleh dari MySQL
Kemudian MariaDB adalah dikembangkan oleh komunitas pengembangan yang sebelumnya berkontribusi untuk database MySQL. Kemudian sebagai bahasanya, kami bahasa web kami menggunakan PHP. Kurang lebih kami menggunakan lebih banyak PHP karena aplikasi kami berbasis web, sistem berbasis web. Kemudian yang ketujuh terdapat HTTPS TLS 1.2, TLS 1.3. Apa itu TLS 1.3? TLS adalah kepanjangan dari Transport Layer Security dan merupakan penerus dari SSL atau Security Socket Layer yang menyediakan komunikasi yang aman antara server dan pengguna. Koneksi yang dihasilkan dari TLS dijamin aman karena menggunakan simetri kriptografi yang digunakan untuk melakukan enkripsi setiap data penting yang dikirimkan. Kemudian terakhir, yang kedelapan, yaitu teknologi Git Version Control System. Apa itu version control? Version control adalah sebuah sistem yang merekam perubahan-perubahan dari sebuah berkas atau sekumpulan berkas dari waktu ke waktu, sehingga kita atau Anda dapat melihat kembali versi khusus suatu saat nanti. Baik, kurang lebihnya demikian. Selanjutnya mengenai bagian arsitektur, dan selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Fasan dan Mas Munib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasan Paradisa Nur Sakti, NIM 195231003. Di sini saya akan menjelaskan bagian arsitektur dan langkah pengerjaan. Bagian arsitektur, di sini kita bisa lihat ada mesin T2. Oh ya, pertama kita menggunakan Amazon Web Service pakai cloud platformnya. Di sini kita bisa lihat ada mesin T2 Micro yang menggunakan sistem operasi GNU/Linux dan distro Ubuntu Server 20.04. Instansi ini ada di dalam security group yang namanya SSH, HTTP, HTTPS. Di security group ini ada 5 inbound rules dan 1 outbound rule. Inbound rules-nya yaitu ada di port 80, 22, dan 443. Port 80 digunakan untuk mengakses HTTP, port 22 digunakan untuk mengakses SSH, port 443 digunakan untuk mengakses HTTPS. Lalu outbound rule-nya outbound ke semua port, semua protokol, dan semua destinasi IP. Oh ya, tadi inbound rules-nya menggunakan protokol TCP semua. Nah, kemudian di subnet, kami juga membuat subnet. Subnet ini ada volume storage untuk instance tadi. Volume storage adalah general purpose SSD dengan storage 8 GB. Kemudian ada VPC, dan di VPC ini ada internet gateway-nya. Nah, kemudian kita juga menggunakan Route 53 sebagai DNS service. Route 53 adalah DNS service milik AWS.
Mungkin juga ada alarm topik. Ini alarm yang disediakan oleh Vocarium. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian langkah pengerjaan. Bagian ini saya akan menjelaskan tentang langkah pengerjaan tugas besar kami. Yang pertama, alamat IPv4 publik kami yaitu 3.217.150.104. Domain name-nya yaitu td.live. Nah, yang langkah pertama, kami mendownload WordPress ke komputer dan melakukan git push ke GitHub pakai remote. Nah, software yang kami gunakan untuk melakukan operasi-operasi yang berkaitan dengan Git dan SSH ataupun yang membutuhkan terminal lainnya, kami menggunakan software yang namanya WSL atau Windows Subsystem for Linux versi 2. WSL ini menjalankan Ubuntu 20.04 Vocalosa. Lalu kami membuat instance EC2 di AWS yang menggunakan Ubuntu Server 20.04. Kemudian kami juga mengalokasikan Elastic IP ke instance agar IP-nya tidak berubah, agar IP publiknya statis. Ini adalah Elastic IP yang kami alokasikan, asosiasikan ke mesin kami. Nah, lalu kita juga membuat inbound rules firewall agar bisa diakses menggunakan HTTP, HTTPS, dan SSH. Langkah selanjutnya kami SSH ke instance. Nah, langkah pertama yang kami lakukan setelah SSH adalah melakukan update packages dan menginstal Limestack atau Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Kami menggunakan MariaDB sebagai pengganti MySQL karena sifatnya open source. Bisa dilihat di sini sudah kami tahu package-package. Kemudian kami membuat user dan database MySQL atau MariaDB untuk WordPress. User yang kami buat adalah SJK_WP dan database yang kami buat adalah SJK_tugas. Kami juga mengatur privileges ke user tersebut agar bisa digunakan. Nah, selanjutnya kami membuat root directory untuk WordPress. Di directory file www WordPress dan mengatur permission directory tersebut. Lalu selanjutnya kami membuat file konfigurasi virtualnya dan mengganti konfigurasi dari default ke konfigurasi yang kami buat. Berikut isi filenya. Nah, lalu kami melakukan git pull file WordPress dari repo remote GitHub kami tadi. Bisa dilihat di sini di dalam directory files WordPress tubes ada file WordPress namun masih terkompres. Nah, selanjutnya kami mengekstrak file terkompres tadi ke var www WordPress dan mengatur permissions-nya. Bisa dilihat. Lalu kami membuka web kami di pertemuan web menggunakan IP, kemudian melakukan instalasi WordPress. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Nama saya Muhammad Abdullah Munib, NIM 19523115. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin berkaitan dengan tugas besar mata kuliah Sistem dan Jaringan Komputer yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan-rekan kami, menerangkan atau menjelaskan seputar AWS, kemudian menjelaskan tentang apa itu TDID, sampai pada kita saat ini PK20. Saya akan mulai. Poin yang pertama yaitu pemilihan domain. Domain apakah penting untuk saat ini? Jawabannya jelas, sangat penting sekali. Setiap hari terlahir banyak, bahkan ratusan ribuan, bahkan mungkin lebih dari itu, website baru, di mana website tersebut membawa beberapa digit angka sebagai alamat atau IP address. Sangat mustahil untuk kita menghafal satu website beberapa angka acak yang sulit, tentu sangat sulit kita hafal. Terlebih kita sebagai mahasiswa, tentu sangat banyak sekali website educate yang membantu kita untuk menerima materi dari dosen. Oleh karena itu, domain ini hadir memudahkan kita ketika kita ingin mengunjungi suatu website. Tentu tidak perlu kita memasukkan IP address lagi. Kita perlu hanya menggunakan domain yang sudah disediakan oleh host tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kami membeli domain melalui main.com. Nah, di sini kita diberi beberapa pilihan, ada .live, ada yang lainnya. Kemudian kami sepakat untuk mengambil .live dengan nama td.live. Ada step yang kelompat di sini. Nah, di sini kami juga memberi tambahan keamanan, yaitu HTTPS. Kami menggunakan C-Elite Encrypt. Dalam hal ini menjadi penting ya, karena untuk mengamankan ketika web kita melakukan transfer data. Bagaimana data supaya terjaga, tidak salah alamat, bahkan diamankan dengan keamanan yang baik. Terbukti di Google Chrome itu dia akan memberi label not secure kepada suatu website yang tidak memiliki sertifikasi SSL. SSL itu singkat dari Secure Socket Layer, yang berfungsi untuk mengamankan suatu website, kemudian meminimalkan kesalahan suatu website ketika terjadi transfer data. Oke, masuk ke page selanjutnya 21, yaitu DNS service. Kemudian menggunakan DNS service milik AWS, yaitu root 53. Kami menambahkan A record dan CNAME record ke root 53. Record lainnya sudah di-generate secara otomatis. Apabila kita melihat di sini ada tip A, CNAME, ini kita masukkan atau kita tambahkan secara manual. Adapun yang lainnya kita secara otomatis sudah ditambahkan. Masuk langkah selanjutnya, di sini mengubah server name di registered menjadi name server milik AWS. Ini langkah kita mengganti name server. Ini langkah yang sudah dilakukan, kemudian sudah disesuaikan, mendapatkan hasil seperti ini.
Dan kita juga tidak lupa untuk mengecek ke command line dengan command seperti ini, grep name server, dan kita dapati telah sesuai. Artinya web ini sudah bisa sinkronkan atau sudah bisa sudah sesuai dengan alamatnya. Dan tahap terakhir adalah membuat website, lebih tepatnya kelompok kami membuat landing page di mana memuat produk yang hasil karya kami di mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Di sana memuat permasalahan klasik parkir kampus Universitas Islam Indonesia yang terkadang kita sering telat karena sangat panjang antrian ketika jam-jam masuk kelas. Setelah selesai, kita ternyata belum bisa mengakses td.live secara publik. Menurut notifikasi pada waktu itu, kami diharapkan untuk menunggu 48 jam, artinya 2 hari. Namun pengalaman kami hanya menunggu sampai 1,5 hari saja. Kemudian web domain td.live bisa diakses secara publik. Baik, sebelum saya tutup, saya perwakilan dari anggota kelompok akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama, Yahvi Hudatama Wibowo, kemudian ada Fasan Paradisa Nuno Sakti, kemudian Muhammad Abdullah Munib, saya sendiri. Baik, saya mewakili kelompok. Apabila penjelasan dari rekan-rekan saya dan saya sendiri banyak kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.